Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, riset Kiai Haji Imaduddin sebenarnya dalam pergolakan keilmuan itu hal yang biasa. Tetapi kali ini di luar prediksi dan di luar dugaan semua orang, menggelinding, menjadi liar dan menabrak sana sini, membuat sebuah peta pergolakan baik sosial maupun politik. Kalau kita berbicara tentang dampak yang sangat signifikan, terutama kepada para tokoh-tokoh klan Ba'alawi yang secara kebetulan berada pada jaringan ex FPI. Kita bisa lihat bahwa pada Pilkada DKI yang masa lalu bagaimana peran Habib Rizik CS sangat signifikan sekali, membuat dinamika yang sangat keras dan bisa memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur. Dan pada Pilpres yang lalu, bagaimana hiruk pikuk itu menjadi ramai sekali, pertarungannya juga sangat keras, sehingga Jokowi sebagai incumbent juga dalam tanda petik menangnya tidak terlalu signifikan dengan Prabowo yang pada saat itu didukung oleh tokoh-tokoh Ba'alawi yang berada di FPI. Dan ketika wacana bergulirnya Anies Baswedan akan maju sebagai calon presiden yang akan datang, apakah ini menjadi sebuah konsolidasi yang masif dari ex tokoh-tokoh FPI, atau justru menjadi sebuah blunder di mana pada hari ini masyarakat luas sudah berani berbicara tentang deklir mereka sebagai tokoh agama, deklir mereka sebagai imam besar, deklir mereka sebagai keturunan Nabi. Yang menjadi krusial lagi, masyarakat juga melihat bagaimana dulu Habib Rizik membuat penilaian yang secara khusus terhadap Nasdem yang hari ini kebetulan sudah mendeklirkan diri untuk mencalonkan Anies. Apakah bola liar yang sedang menggelinding ini akan menyerempet juga kepada Anies Baswedan, sehingga kegalauan-kegalauan menjelang Pilpres 2024 juga terpengaruh dari konstelasi yang ada pada hari ini. Secara umum masyarakat sih sudah tidak lagi menghendaki terhadap kegaduhan-kegaduhan politik dengan jargon-jargon agama dan identitas-identitas agama menjadi tunggangan politik. Yang kedua, masyarakat sekarang menjadi proaktif untuk melakukan penelusuran keilmuan, baik googling maupun baca kitab-kitab yang hampir-hampir selama ini ditinggalkan. Ada hal yang menarik dari Kiai Haji Imaduddin Usman adalah mengembalikan kembali tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah
di mana salah satu aktivitasnya adalah at-ta'limu wat-tadwinu liraddil ara'il mutatarrifati wal ghaliyah. Tradisi keilmuan baik penyebaran informasi ataupun kajian-kajian yang dibukukan adalah untuk menolak adanya pemikiran-pemikiran yang terlalu liar dan berlebih. Hari ini Kiai Haji Imaduddin bisa mematahkan seolah-olah dominasi Dzurriyyatur Rasul bisa dipertanyakan, yang sangat populer di kalangan bangsa Indonesia dengan sebutan habaib. Masyarakat luas bisa menjadi mengerti adanya syarif, adanya sayyid, dan bahkan habib menjadi hal yang menjadi perhatian khusus yang sebelumnya tidak terduga. Dominasi klaim seseorang yang mengangkat dirinya sebagai imam besar seolah-olah merepresentasikan daripada kebenaran agama, hari ini juga terkoreksi dengan tradisi banyak membaca, dengan tradisi kajian-kajian, dengan tradisi bagaimana kritisisme, sebuah sikap kritis dari masyarakat sudah tumbuh. Bahkan lebih jauh itu mengkoreksi sejarah terhadap apa yang sementara ini kita lihat adanya rombakan-rombakan atau pencakokan-pencakokan ataupun narasi-narasi yang banyak dipengaruhi oleh Van der Berg sebagai penjajah. Lebih jauh lagi juga mempertanyakan tentang bagaimana peran politik dan peran sosial Ba'alawi dalam kehidupan dinamika di Indonesia. KBN barusan saja melaporkan bahwa ternyata tempat hiburan dalam bentuk diskotik juga dilaporkan sebagai awal ada di Indonesia, juga dilakukan oleh salah satu klan dari marga Ba'alawi. Bahkan fenomena-fenomena yang menarik seperti adanya Habib Kribo, adanya Habib Bahar, adanya Habib yang lain menjadi membuat kesadaran cara pandang masyarakat bahwa di Ba'alawi sendiri juga mengalami dinamika yang sangat luas, sehingga kita kembali ke doktrin. Ketika kita akan mengikuti sebuah kebenaran, maka kepada as-sawadul a'zam atau para ulama yang memang itu menjadi pewaris para nabi. Bahkan lebih jauh membahas tentang bagaimana intisab bis sabab bi akhdhil ilmi awil amali. Itulah hal yang menarik. Mari kita berdewasa di dalam menyikapi perkembangan dinamika kehidupan sosial baru yang terefek dari adanya riset Kiai Haji Imaduddin Utsman, yang sebenarnya di kalangan aswaja perbedaan dan sebuah temuan-temuan kajian empirik itu bukan hanya menjadi satu-satunya kebenaran, dan semua kajian-kajian yang berbasis intelektualitas rasional empirik itu juga masih bisa diperdebatkan. Bahkan ada ilmu lain, atau kita sebutkan bahwa di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada 3 sudut pandang ilmu. Yang pertama adalah ilmul bayan, yang kedua adalah ilmul burhan, yang ini menyangkut data-data empirik dari kitab-kitab maupun hal-hal yang lain yang bisa dikaji secara keilmuan atau logika.
ada juga kebenaran lain, yaitu kebenaran ilmu irfani, di mana kebenaran ini juga menjadi hal yang berbeda sekali dengan kebenaran-kebenaran empirik. Karena Al-Quran juga diturunkan melalui wahyu, dan para pewaris Nabi pun juga mendapatkan ilmu dari Allah. Ada juga yang melalui ilham, bahkan melalui mimpi atau ar-ra'yus shadiq. Oke, mari kita selagi bersikap dewasa, kita berbicara secara objektif dari berbagai kajian di dalam menyikapi bola liar hasil riset daripada Kiai Haji Imaduddin Usman. Cukup sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.